Assalamualaikum Sobat Kiamat sudah dekat. Tak ada yang lebih menyakitkan dari difitnah, apalagi saat tubuh sudah renta dan suara tak lagi didengar. Seorang kakek tua yang lemah dan tak berdaya, dituduh memperkosa anak kepala desa. Tuduhan keji yang langsung membuat warga murka. Tanpa pembelaan, tanpa bukti, ia diseret dan diikat. Dia akan dirajam dengan batu-batu besar yang menghantam badan kurusnya. Namun di saat semua mata memandang hina, Allah menunjukkan bahwa kebenaran tak bisa dikubur selamanya. Apa yang terjadi kemudian mengguncang seluruh desa. Sebelum kisah ini dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel Kiamat Sudah Dekat, agar kami terus semangat menghadirkan kisah penuh pelajaran dan makna. Dan bagi yang telah like dan subscribe, semoga dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, disehatkan badannya, dan dikabulkan hajat dunia akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Fajar baru menyingsing di desa Sukamakmur, membawa embun yang menetes perlahan dari ujung dedaunan. Suara azan dari surau kecil menggema lembut, mengajak siapapun yang mendengar untuk kembali padanya. Di tengah keheningan itu, seorang lelaki tua berjalan tertatih di jalanan tanah yang mulai basah oleh embun pagi. Namanya Mbah Salim, usia lebih dari 70, tubuhnya bongkok, wajahnya penuh keriput, dan sorot matanya selalu teduh. Sudah belasan tahun ia tinggal sendiri di gubuk reyot dekat kebun bambu. Tak banyak yang tahu siapa keluarganya, dari mana asalnya. Yang mereka tahu, Mbah Salim rajin ke surau. Tidak pernah absen dari sholat 5 waktu, dan kadang membantu warga menanam atau memperbaiki pagar. Ia jarang bicara, tapi senyumannya selalu tulus. Namun pagi itu udara tak lagi tenang. Seorang pemuda berlari ke tengah lapangan desa, berteriak seperti kesetanan. Anak Pak Lurah dia diperkosa, dan katanya pelakunya Mbah Salim. Warga mulai berdatangan. Suara gaduh, umpatan, dan makian mulai membelah udara. Beberapa langsung menuju rumah Pak Lurah. Di sana, gadis remaja bernama Rina, anak semata wayang Pak Lurah, tengah menangis terseduh-seduh. Tubuhnya gemetar, wajahnya pucat. "Aku dipaksa oleh Mbah Salim di kebun bambu tadi malam," katanya lirih. Tak ada yang bertanya 2 kali, tak ada yang memverifikasi. Tuduhan itu langsung dipercaya. Warga bergegas mencari Mbah Salim. Di surau kecil, Mbah Salim tengah duduk bersimpuh, tangannya memegang tasbih, bibirnya komat kamit melantunkan zikir. Ia sama sekali tidak tahu bahwa badai sedang mendekat ke arahnya. Pintu surau didobrak. Sekelompok pria datang menyeret tubuh rentanya tanpa ampun. "Dasar bajingan tua, berani-beraninya kau menyentuh anak Pak Lurah." Mbah Salim tak melawan. Ia hanya berkata lirih, "Saya tidak tahu apa-apa." Namun tangannya ditarik, wajahnya ditampar. Ia diseret menuju balai desa, dikelilingi amarah yang membara. Bahkan Pak Lurah yang biasanya bijak, kini tak mampu menahan emosinya. "Kenapa kau lakukan ini pada anakku, Mbah? Selama ini kami percaya padamu." "Saya tidak melakukannya," jawab Mbah Salim lirih. Hampir tak terdengar di tengah riuh makian warga. Tapi siapa yang mau mendengar? Di tengah kemarahan dan ego yang meledak-ledak, kebenaran seperti kehilangan tempatnya. Tanpa proses hukum, tanpa pemeriksaan medis, tanpa bukti, warga telah menjatuhkan vonisnya. Mereka mengikat Mbah Salim di tiang balai desa. Ada yang menyarankan membakarnya, ada pula yang membawa batu besar. Di tengah kerumunan itu hanya satu orang yang berdiri terpaku, tatapannya tajam ke arah Rina. Namanya Alia, sahabat dekat Rina, satu-satunya yang tahu bahwa Rina sedang menyimpan sesuatu yang tak terucap. Malam sebelumnya, Rina sempat menangis di pelukan Alia, mengatakan bahwa ia takut ayahnya tahu soal rahasia yang ia sembunyikan. Tapi Alia tak menyangka tuduhan seberat ini akan muncul esok paginya. Alia ragu. Ia tahu sesuatu tak beres. Tapi siapa dia? Hanya gadis biasa, anak penjual sayur, tak akan didengar oleh warga yang sedang terbakar emosi. Sementara itu, Mbah Salim hanya menunduk. Wajahnya tak menunjukkan amarah, hanya kesedihan yang dalam. Ia menatap langit lalu berbisik pelan, "Ya Allah, Engkau Maha Tahu, aku pasrah." Angin pagi mulai berembus, menyapu daun-daun yang gugur.
Di langit, awan mendung mulai berkumpul. Tak ada yang tahu bahwa takdir Allah sedang mulai bergerak. Bahwa kebenaran tak akan selamanya tersembunyi. Dan fitnah, seindah apapun kemasannya, akan terbongkar juga pada waktunya. Langit desa. Sukamakmur yang biasanya cerah pagi itu mendadak kelabu. Awan-awan tebal berkumpul tanpa permisi, seakan ikut menyimak kejadian yang tengah berlangsung di balai desa. Mbah Salim masih terikat di tiang kayu besar. Di hadapan ratusan pasang mata yang penuh murka, tapi kosong akan belas kasih. Wajah-wajah warga memerah karena amarah. Tak sedikit yang meludah ke arahnya, melempar sisa sayuran, bahkan batu kecil yang mulai menghujani kakinya yang ringkih. Namun lelaki tua itu tetap diam, hanya sesekali mengangkat wajahnya, memejamkan mata, seolah berbicara dengan langit. Di antara kerumunan, Alia berdiri dengan gundah. Ia mengingat perbincangannya semalam dengan Rina. Suara tangis gadis itu ucapan terpotong-potong, dan ketakutannya bukan karena seseorang bernama Mbah Salim, melainkan karena seseorang yang ia kenal sangat dekat. Seorang pemuda gagah yang sering datang ke rumah Pak Lurah. Kalau ayah tahu aku dipaksa oleh... Kata-kata Rina terhenti, dan ia tak pernah melanjutkan. Alia semakin yakin, ada yang disembunyikan, tapi ketakutannya tak kalah besar. Siapa yang akan percaya padanya? Semua orang sudah menganggap Mbah Salim bersalah. Tak jauh dari tempat itu, seorang pemuda berpakaian rapi berdiri santai sambil menunduk. Namanya Randy, anak kepala dusun sebelah, yang akhir-akhir ini sering terlihat dekat dengan Rina. Ia tidak ikut marah, tidak juga menunjukkan simpati. Matanya tajam, tapi senyumnya mencurigakan. Alia menyadari tatapan itu mengarah padanya, seolah memperingatkan, jangan macam-macam. Sementara itu, di antara warga mulai terdengar perbincangan lirih. Kalau dipikir-pikir, Mbah Salim tuh udah tua banget ya. Mana bisa dia nyulik anak gadis sendirian? Iya, dan katanya kejadian semalam, tapi kok nggak ada yang dengar suara teriakan? Tapi suara-suara kecil itu cepat ditelan oleh teriakan besar yang memimpin. Hukum sekarang juga. Pak Lurah, yang biasanya dikenal tegas namun adil, hari itu tampak goyah. Sorot matanya merah. Emosinya sebagai ayah telah membutakan akal sehatnya sebagai pemimpin. Namun saat hendak memberi aba-aba untuk menghukum Mbah Salim secara adat, petir menyambar pohon besar di dekat balai desa. Duar! Suara petir memekakan telinga, disusul teriakan warga yang panik. Beberapa berlarian, beberapa tersungkur, dan sebagian besar membeku di tempat. Cabang pohon yang besar jatuh hanya beberapa langkah dari tempat Mbah Salim diikat. Tanah di sekitar mulai basah, tanda hujan akan turun, semua diam. Mbah Salim membuka mata menatap ke atas. Dengan suara lirih ia berkata, Allah tidak tidur. Ucapan itu, walau pelan, terdengar seperti gemuruh di hati mereka yang masih punya iman. Beberapa warga mulai gemetar, tak lagi setegas tadi. Beberapa bahkan menurunkan batu dari tangan mereka. Alia maju perlahan, suaranya masih bergetar, tapi ia tahu kebenaran tak boleh terus disembunyikan. Pak Lurah, warga semua, saya tahu ini berat, tapi saya rasa kita salah tuduh. Semua mata kini menoleh padanya. Semalam, Rina, dia menangis di pelukan saya. Dia takut, tapi bukan karena Mbah Salim. Dia sebut nama lain. Dia, Alia, cukup! Teriak seseorang. Itu Rina. Ia baru muncul dari balik rumah dengan mata sembab. Langkahnya tertatih, namun suaranya terdengar jelas. Jangan lanjutkan, Alia. Alia mendekat menggenggam tangannya. Katakan yang sebenarnya, Rin. Ini soal nyawa orang. Rina menunduk. Badannya gemetar. Seluruh tubuhnya seakan menolak untuk jujur. Tapi hujan yang mulai turun, suara petir yang mengguncang, dan tatapan mata Mbah Salim yang diam namun teduh. Semuanya perlahan meluruhkan benteng pertahanan batinnya. Aku bohong, ucapnya lirih, mengguncang segalanya. Aku tidak diperkosa oleh Mbah Salim. Ucapannya bagai dentuman yang lebih dahsyat dari petir tadi. Aku tidak diperkosa oleh Mbah Salim. Begitu lirih, namun memukul batin setiap orang yang mendengarnya. Suasana yang semula ribut mendadak senyap. Bahkan suara hujan yang mulai turun pun seperti tertahan di langit,
seolah ikut menyimak pengakuan yang selama ini terbungkam. Pak Lurah yang berdiri kaku di hadapan kerumunan, perlahan memalingkan wajah ke arah anak gadisnya. Sorot matanya seperti orang yang kehilangan arah, ragu antara ingin marah atau menyesal. Rina menunduk, air matanya terus mengalir. Tak ada suara isak, hanya tangis diam yang menyayat. "Kenapa, Rina?" Suara Pak Lurah nyaris tak terdengar. Rina menggigit bibirnya, lalu berkata lirih, "Aku takut, Ayah. Aku takut Ayah tahu kalau aku diam-diam sering bertemu dengan Randy." Suara warga mulai terdengar kembali, kali ini berubah menjadi bisik-bisik penuh tanya. Rina melanjutkan, "Malam itu, aku pergi ke belakang kebun bambu, karena dia mengajakku bertemu. Tapi, dia memaksa. Aku teriak, tapi tak ada yang dengar. Aku lari dan sembunyi semalaman. Pagi harinya, aku tak bisa bilang yang sebenarnya. Aku takut Ayah malu, takut Ayah kecewa." Semua kepala kini menoleh ke arah Randy. Pemuda itu mulai mundur perlahan. Tatapan sinis mulai diarahkan padanya. Namun sebelum siapapun bisa bertindak, Randy melesat lari ke arah semak-semak, menghindari amukan warga yang mulai geram. "Maling kehormatan anak orang, kejar dia," teriak seseorang. Sebagian warga berlari mengejar, tapi hujan yang turun deras membuat pandangan terbatas. Randy hilang dalam kerimbunan pohon entah kemana. Di balai desa, tubuh Mbah Salim masih terikat. Tapi kini tak ada lagi makian, tak ada lagi batu. Justru wajah-wajah penuh malu yang mengelilinginya. Seorang pemuda melepas ikatan di tangannya. "Mbah, maafkan kami hilaf." Mbah Salim berdiri perlahan. Tangannya gemetar, bukan karena ketakutan, tapi karena usia dan dinginnya tubuh. Ia menatap warga satu persatu. Tak ada kemarahan dalam sorot matanya. Justru ada ketenangan yang menyejukkan hati siapapun yang melihatnya. "Saya tahu, saya hanya orang tua yang tak dianggap," katanya pelan. "Tapi jangan jadikan amarah sebagai pengganti akal. Jangan biarkan kebencian membuat kita lebih cepat percaya pada fitnah dibanding mencari kebenaran." Beberapa orang mulai menangis. Bahkan Pak Lurah menjatuhkan tubuhnya ke tanah, bersujud di kaki Mbah Salim. Saya malu, Mbah. Saya telah buta karena cinta saya pada anak." Mbah Salim memegang pundaknya. "Saya tidak menyimpan dendam, Nak Lurah, tapi saya berdoa, semoga Allah memberi kita semua pelajaran. Jangan sampai ada Mbah Salim yang lain dikorbankan hanya karena kelalaian kita." Hujan kini turun deras, namun tak ada yang beranjak. Warga berdiri membentuk lingkaran, mengelilingi kebenaran yang telah terlambat ditemukan. Luka yang menganga di hati Mbah Salim mungkin tak akan sembuh begitu saja. Namun keteguhannya dalam memaafkan justru menyembuhkan hati banyak orang di hari itu. Rina masih menangis. Ia berjalan pelan ke arah Mbah Salim, lalu bersujud di depannya. "Maafkan saya, Mbah. Saya telah membuatmu hampir mati." Mbah Salim menariknya pelan, menepuk pundaknya, lalu berkata, "Nak, jika kau benar-benar ingin menebus kesalahanmu, jadilah perempuan yang menjaga kehormatan dan lindungi orang lemah, bukan malah menjadikannya tameng kesalahan sendiri." Hening, tak ada tepuk tangan, tak ada sorakan. Hanya rasa haru dan hati yang diam-diam belajar sesuatu hari itu. Bahwa satu dusta bisa menghancurkan hidup seseorang, dan bahwa kebenaran, meski tertutup debu fitnah, akan muncul juga bila Allah sudah berkehendak. Sepekan telah berlalu sejak kejadian itu. Hujan sudah reda, tanah desa kembali mengering, namun luka di hati warga belum benar-benar menguap. Mereka masih menyimpan rasa bersalah. Balai desa yang dulu menjadi tempat vonis keji, kini menjadi tempat majelis taklim. Warga berkumpul, bukan untuk menghakimi, melainkan belajar agar tak mengulang dosa kolektif yang sama. Mbah Salim, setelah dibebaskan, tak pernah menyalahkan siapapun. Ia kembali ke gubuk reyotnya di bawah pohon bambu, melanjutkan hidupnya seperti semula. Setiap malam dalam kesendirian yang sunyi, ia masih bangun untuk sholat tahajud. Tangannya tetap menggenggam tasbih. Dan di antara lantunan zikirnya, satu doa tak pernah ia lewatkan. "Ya Allah, jadikan fitnah ini jalan penghapus dosaku. Dan bukakan pintu hidayah bagi siapapun yang terlibat. Jika Engkau kehendaki, tampakkan kuasamu, tapi dengan cara yang tetap Engkau ridhoi." Ia tak meminta balasan. Ia hanya meminta keadilan dari Zat yang Maha Adil.
Namun Allah tidak pernah diam terhadap doa yang datang dari hati yang teraniaya. Di sisi lain desa, Rina menjalani hidup baru dengan bayang-bayang kesalahan yang menghantuinya. Ia tak lagi keluar rumah dengan kepala tegak. Para tetangga memandangnya dengan campuran iba dan geram. Ia tak lagi aktif di kegiatan desa, dan senyumnya tak lagi sama. Setiap malam ia menangis dan berusaha memperbaiki diri. Ia meminta maaf ke semua warga, terutama pada ibu-ibu yang anaknya sempat ikut-ikutan memaki Mbah Salim. Tapi rasa bersalah itu tetap menempel, seolah dosa itu menolak dilupakan. Sementara itu Randy, si pemuda pelaku sebenarnya, menghilang entah kemana. Tak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa warga berkata ia melarikan diri ke kota. Ada pula yang bilang ia sembunyi di rumah kerabatnya. Namun satu hal pasti, kepergiannya adalah tanda pengecut yang tak berani menanggung akibat perbuatannya. Sampai suatu pagi, kabar itu datang. Sebuah ambulans datang dari luar desa membawa mayat seorang pemuda yang ditemukan di pinggir jalan. Terluka parah akibat kecelakaan motor. Identitasnya, Randy. Ternyata ia sempat bekerja sebagai kurir barang ilegal di kota, mencoba melarikan diri dari masalahnya. Dalam pelariannya, ia justru bertemu ajal. Warga gempar. Banyak yang menyebut ini sebagai balasan dari Allah. Tapi Mbah Salim tetap tenang. Ketika kabar itu disampaikan padanya, ia hanya menghela napas panjang dan berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." "Apakah ini balasan, Mbah?" tanya seorang pemuda. Mbah Salim menggeleng. "Bukan urusan kita menilai itu. Kita hanya bisa belajar bahwa hidup tak bisa lari dari tanggung jawab. Cepat atau lambat, setiap perbuatan pasti ada hisapnya." Setelah kejadian itu, warga mulai memperhatikan Mbah Salim. Gubuknya diperbaiki bersama-sama. Seorang anak muda bahkan menawarkan tinggal bersamanya agar tidak kesepian. Surau yang dulu sepi kini makin ramai. Dan setiap selesai sholat, Mbah Salim tak pernah lupa berdoa. "Ya Allah, jadikan aku hamba-Mu yang memaafkan, seperti Engkau Maha Pengampun." Desa Sukamakmur belajar banyak dari tragedi ini. Mereka tak lagi gegabah dalam menilai. Mereka belajar menahan lidah dari fitnah, menahan tangan dari amarah, dan membuka hati untuk mendengar sebelum menghakimi. Dan di antara semua itu, satu sosok tetap menjadi cahaya yang tenang. Mbah Salim, lelaki tua yang pernah diikat di tiang balai, tapi hatinya tak pernah mengikat siapapun dengan kebencian. Seiring berjalannya waktu, kehidupan di desa Sukamakmur perlahan kembali normal. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka hidup kini. Setiap warga seperti berjalan lebih hati-hati, berbicara lebih pelan, dan melihat lebih dalam sebelum menilai. Mbah Salim, meski tak pernah meminta, kini menjadi tempat bertanya bagi siapa saja. Anak-anak muda duduk di bawah pohon bambu mendengar petuahnya. Ibu-ibu sering membawakannya makanan. Bahkan Pak Lurah yang dulu berdiri paling depan menuduh, kini setiap malam datang diam-diam ke gubuknya hanya untuk minta didoakan. "Kenapa engkau tetap mau mendoakan kami, Mbah?" tanya Pak Lurah suatu malam dengan mata berkaca-kaca. "Karena saya tidak ingin membawa dendam ke kubur. Saya ingin mati dengan hati ringan. Bukan karena tak sakit, tapi karena saya ingin ridho Allah lebih dari rasa benar sendiri," jawab Mbah Salim sambil tersenyum lembut. Sementara itu, Rina menjalani hari-harinya dengan tekad baru. Ia tidak hanya menyesali, tapi juga menebus kesalahannya dengan amal nyata. Ia mengajar anak-anak mengaji di surau. Ia merawat para janda dan lansia yang dulu sering ia abaikan. Ia belajar agama dari awal. Dan yang paling mencengangkan, ia memilih menutup aurat secara penuh dan berhijrah dalam diam. "Biar Allah saja yang tahu aku sedang menujunya," ucapnya suatu hari kepada Alia. Alia, sahabat yang sejak awal percaya padanya, kini mendampinginya dalam tiap langkah perbaikan. Dua gadis itu menjadi pelita kecil bagi desa yang pernah dilanda gelapnya fitnah. Namun kisah belum selesai. Suatu malam ketika Mbah Salim selesai sholat tahajud, ia terduduk lama, nafasnya berat dan wajahnya pucat. Seorang pemuda yang kini tinggal bersamanya segera memanggil warga. Mereka mengangkat tubuh ringkih itu ke tempat tidur. Mbah Salim hanya tersenyum. "Sudah, tak perlu repot.
Saya rasa ini waktunya pulang. Pak Lurah, Alia, Rina, dan puluhan warga berkumpul di depan gubuk. Mbah Salim membuka mata perlahan. Dengan suara hampir tak terdengar, ia berucap, "Semoga Allah ampuni kita semua. Jangan sia-siakan ujian ini. Sebab hidup adalah ujian, dan mati adalah perjumpaan." Lalu ia mengucap syahadat. Dan seperti embun yang jatuh tanpa suara, ruhnya pergi, tenang, damai, dan penuh cahaya. Keesokan harinya, desa berduka. Tapi bukan duka penuh ratapan. Ini duka yang ditinggal orang syalih, duka yang melahirkan pelajaran. Ratusan orang menghadiri pemakaman Mbah Salim. Ia dimakamkan di bawah pohon bambu, tempat ia biasa duduk berzikir. Di atas makamnya, Rina berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Engkau bukan hanya orang tua yang sabar. Engkau guru kami. Doakan kami, Mbah. Semoga kami tidak mengulang kebodohan yang sama." Warga mengamini. Sejak hari itu, setiap malam Jumat, surau desa tak pernah sepi. Tahlil dan jikir untuk Mbah Salim terus dilantunkan. Dan setiap kali hujan turun pelan, warga percaya. Itu adalah doa Mbah Salim yang dibalas langit. Fitnah telah ditebus. Dusta telah terungkap. Dan hati yang luka kini mengalirkan hikmah. Karena Allah, sebaik-baik pembalas, selalu tahu waktu terbaik untuk membungkam kezaliman dan meninggikan kebenaran. Dengan cara yang paling menyentuh. Musim berganti, dan di desa Sukamakmur, kenangan tentang Mbah Salim tidak pernah benar-benar pergi. Pohon bambu di samping makamnya kini tumbuh lebih rimbun, seolah alam pun ikut menjaga peninggalan seorang hamba yang sabarnya menggetarkan langit. Surau desa kini punya nama baru, Langgar Salim, diberi nama oleh warga sebagai bentuk penghormatan. Di dalamnya, tergantung sebuah figura kecil berisi tulisan tangan Mbah Salim yang disalin oleh Alia. "Jika fitnah datang padamu, bersabarlah. Jika kau dizalimi, bertahanlah. Karena Allah tidak pernah membiarkan doa orang yang teraniaya sia-sia." Sejak saat itu, semangat belajar agama meningkat drastis. Anak-anak muda yang dulu hanya berkumpul untuk bermain, kini rajin duduk di barisan depan majelis. Kaum ibu tak lagi hanya bergosip, melainkan membentuk kelompok yasinan dan sedekah rutin. Bahkan para bapak yang dulu gampang marah, mulai belajar menahan diri dan memperbaiki adab mereka. Sementara itu, Rina memutuskan untuk hijrah ke kota demi memperdalam ilmu agama. Ia ingin menjadi ustazah, bukan untuk membalas masa lalunya, tapi untuk memastikan tak ada gadis lain yang membuat kesalahan fatal karena ketidaktahuannya. Ia membawa nama Mbah Salim kemanapun ia pergi, bukan sebagai aib, tapi sebagai guru kehidupan. Pak Lurah yang dulu sempat goyah karena cinta dunia dan amarah sebagai ayah, kini berubah menjadi pemimpin yang berhati lembut. Ia sering mengingatkan warga dalam setiap pertemuan. Jika suatu hari kalian melihat seseorang tampak bersalah, jangan buru-buru menunjuk. Bisa jadi dia sedang diuji, dan kita yang menilainya malah sedang diuji lebih berat. Hidup terus berjalan. Tapi jejak yang ditinggalkan Mbah Salim tak pernah hilang. Ia telah menjadi bagian dari sejarah desa, sejarah yang ditulis dengan air mata, jikir, dan doa malam yang diam-diam menembus langit. Warga kini mengerti bahwa tidak semua yang terlihat salah adalah pelaku, dan tidak semua yang menangis adalah korban. Kebenaran kadang datang pelan, lewat jalan yang menyakitkan, tapi selalu menyisakan cahaya bagi yang mau belajar dan bersujud. Mbah Salim mengajarkan kita satu hal yang tak ternilai, bahwa kehormatan sejati tidak lahir dari suara yang lantang atau pembelaan diri yang keras, melainkan dari kesabaran yang sunyi dan doa yang tulus menembus langit. Di balik tubuh renta dan langkah tertatihnya, tersembunyi kekuatan jiwa yang tak goyah meski dihina, difitnah, bahkan dihakimi. Ia tak membalas dengan kata, tak melawan dengan amarah. Ia hanya menatap langit dan berkata, "Allah Maha Tahu." Kita hidup di zaman yang cepat percaya pada gosip, tapi malas mencari kebenaran. Namun kisah ini menyentil nurani. Jangan mengukur seseorang dari prasangka,
karena bisa jadi orang yang kita hina adalah hamba yang paling Allah cintai. Dan saat akhirnya ia pergi, Mbah Salim tidak meninggalkan harta, tidak pula warisan nama besar, tapi ia mewariskan keteladanan tentang ampunan, kesabaran, dan keteguhan iman di tengah badai fitnah. Semoga kisah ini menjadi cermin, bahwa hidup bukan soal membela diri di hadapan manusia, tapi menjaga hati tetap lurus di hadapan Allah.